Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara, pernahkah kita mendengar istilah underdog? Dalam dunia olahraga, underdog ialah atlet atau klub yang tidak diperhitungkan bisa menang atau jadi juara. Atlet atau klub atau negara yang tidak diunggulkan, bahkan diremehkan dan dipandang sebelah mata. Ini underdog. Jadi underdog itu adalah, kalau itu bicara tentang pribadi, bisa jadi itu adalah orang yang tidak diunggulkan, orang yang diremehkan, orang yang dipandang sebelah mata. Namun justru seringkali sosok underdog ini bisa memberi kejutan ketika ia mampu mengalahkan sang favorit juara atau juara bertahan. Bagaimana mungkin? Karena tidak diperhitungkan, karena dianggap remeh, karena dipandang sebelah mata, biasanya seorang underdog tidak memiliki beban apapun untuk menang. Sebaliknya, sang jagoan yang diunggulkan, yang diutamakan, terlalu percaya diri sehingga meremehkan lawan. Itulah peperangan antara Daud dengan Goliat. Goliat sebagai orang yang diunggulkan, sebagai orang yang difavoritkan akan menang di dalam peperangan ini, berkata, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Umpatan Goliat, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Karena melihat Daud yang masih muda menantangnya tanpa perlengkapan perang. Memang secara logika manusia, Daud tidak ada apa-apanya. Daud seorang yang masih muda. Bahkan dari postur tubuh pun Daud sangat kalah jauh dengan Goliat. Maka tidak mengherankan apabila Goliat menyombongkan dirinya dan pasti akan memenangkan peperangan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat Daud ini begitu berani untuk melawan Goliat? Yang jelas secara matematika manusia tidak punya pengalaman perang. Ternyata saudara, yang membuat Daud begitu berani untuk melawan Goliat adalah karena pengenalan Daud akan Tuhan yang ia percayai. Walaupun masih muda, ternyata Daud punya pengenalan
akan Allah yang ia percayai. Tuhan Allah umat bukanlah dewa-dewa bangsa-bangsa penyembah berhala yang hanya memiliki kuasa terbatas. Tuhan Allah umat adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan semesta alam. Maka bagi Daud dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Iman yang begitu besar yang dimiliki oleh Daud. Seorang penafsir mengatakan bahwa ketika Daud menantang Goliat dengan menyebut nama Tuhan semesta alam sebagai sandarannya, maka secara psikologis Goliat sudah kalah sebelum bertanding. Ini yang namanya shock terapi atau terapi kejut. Apalah artinya pedang? Apalah artinya tombak? Apalah artinya lembing? Disertai otot yang keras dan terlatih apabila menghadapi Allah Tuhan semesta alam. Dengan kacamata iman tersebut, Daud mengalahkan Goliat sekaligus membuat pasukan Filistin kocar-kacir oleh pasukan Israel. Di mana letak kunci kemenangan Daud atas Goliat? Bukan pada kemampuan atau kecanggihan Daud berperang. Justru lewat kisah ini juga bukan mengajarkan karena keberanian Daud di luar nurul, juga bukan karena dengan senjata sederhana yang biasa dipakai untuk menjaga domba gembalaannya, ia bisa mengalahkan Goliat. Melalui kisah ini, kita justru diajar bahwa kunci kemenangan Daud mengalahkan Goliat adalah pada Tuhan yang menjadi sandarannya. Seseorang pernah berkata, "Ketika aku menghadapi masalah yang besar, pandanglah Allah yang maha besar, maka masalah itu menjadi tiada berarti dibandingkan dengan Allah yang menyertai anak-anaknya." Bukti penyertaan Allah kepada gerejanya. Gereja bisa menghadapi berbagai persoalan besar. Gereja bisa menghadapi masalah. Gereja bisa menghadapi kesulitan. Tetapi percayalah, ada Allah yang besar pula yang akan menyertai gerejanya. Sebagaimana Allah menyertai dan melindungi umat masa itu, maka Allah yang sama juga akan menyertai dan melindungi kita hari ini. Karena itu, di tengah segala persoalan dan kesulitan kita, sandarkan diri hanya kepada Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran, sumber pertolongan, dan sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, melalui peristiwa kisah daripada Daud dengan Goliat, ini mengajarkan bagaimana penyertaan Allah kepada umat-Mu, baik zaman itu maupun masa kini. Engkau menyertai umat-Mu masa itu dengan memakai Daud yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin dapat memenangkan peperangan. Tetapi kunci kemenangan Daud atas Goliat adalah pada Allah, bukan pada kemampuannya, bukan pada keberaniannya, bukan pada kecanggihannya, bukan pada senjatanya yang sederhana. Tetapi Allah yang melindungi umatnya, itulah terletak kunci kemenangan Daud. Karena itu tolonglah kami Tuhan, di tengah segala persoalan gereja hari ini, di tengah segala masalah, tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan kami, sebagai sumber perlindungan kami, sebagai sumber di mana kami menaruh harapan dan sandaran. Berdoa Tuhan secara khusus untuk panitia pembangunan yang hari ini terus berada di dalam progres mempersiapkan diri untuk rancangan anggaran belanja. Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya Engkau sertai. Biarlah Engkau berikan hikmat sehingga kami dapat merancang rumah Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kiranya Tuhan gerakkan umat-Mu semuanya, mulai dari anak-anak,
sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, lansia, komisi wanita, diakonia, untuk bersama-sama turut mengambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini. Dan Kau berkati gereja kami ini. Keberhasilannya bukan pada diri kami, tetapi keberhasilannya pada Tuhan yang empunya gerejanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.